Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ada pernyataan dari Trossard, silakan. Trossard. Ini dia bilang Leonardo Trossard kesal tidak dimainkan sejak menit awal, tetapi kekesalannya ditunjukkan di lapangan dengan bermain bagus atau cetak gol ya maksudnya. Bukan kesal lalu mengeluh. Jadi ini contoh bagus untuk pemain lain. Jadi makin kesal makin perform ya. Nesa kalau ngambek diem atau marah-marah? Minta transferan. Wah, solusi. Susah. Solusinya begitu. Buat kalian yang cuma ngambek-ngambek di kolom komentar, nabung. Solusinya gitu. Apa yang dilihat dari Arsenal kemarin, khususnya di Trossard-nya lah, dia lagi-lagi nggak jadi starter, tapi saat masuk bikin gol gitu. Gua sih bilang Martinelli bikin capek lawan, termasuk cedera juga. Iya. Akhirnya itu mungkin performa dan juga upaya dari Martinelli, tapi yang bikin gol adalah Trossard, jadi nampak lebih bersinar. Lu gimana? Ya kan fungsi Martinelli kan itu kan. Itu kan. Dan gue selalu bilang dia dimanfaatin oleh Arteta untuk maksa back lawan gak maju. Yes. Itu kan nggak gampang juga kan. Punya lawan yang punya progression backnya bagus, tapi lu masukin Martinelli, jengah juga back ditekan terus sama Martinelli kan. Cash ya? Justru dari pemain lain yang bisa memberikan impact di sisi kanan, makanya berat banget dari sisi kanan serangannya ya karena ya ada Saka di situ dan Odegaard juga berat ke sisi kanan juga, jadi gue rasa Martinelli akan terus dimainkan dalam posisi itu. Ketika butuh klinikal seorang pemain, ya Trossard menjadi salah satu yang paling penting gitu. Cuman yang menurut gue harus kadang-kadang dimainin sejak start lah. Berapa kali kan di musim kemarin pun seperti itu kan. Dia dimainin sejak start, memberikan impact. Ketika udah mulai kelihatan start lo nggak bagus, rotate lagi, ya itu aja diputar-putar seperti itu. Yes. Dan soal Gabriel Jal di lini belakang berkali-kali ada error lagi. Ada error. Ya sebenarnya dari yang musim penting ada Saliba. Ada Saliba bisa nge-cover. Beberapa kali kemarin bisa di-cover dan ini pemain nyata cepet banget juga ya dalam situasi cover, recovery-nya cepet banget. Tapi Gabriel itu kan walaupun ada errornya dalam beberapa game tuh biasanya musim lalu pun juga begitu ya. Selalu ada errornya, tapi apa yang hal positif yang bisa dia tawarkan tuh juga gede juga sebenarnya buat Arsenal. Dan gua ngeliat ini masih dua partnership terbaik yang dimiliki oleh tim Premier League sekarang, partnership dunia? Saliba dan juga Gabriel, even dunia bahkan untuk saat ini ya. Karena dua pemain ini reading the game-nya bagus banget, walaupun Aston Villa tetap bisa nyiptain beberapa peluang kemarin ya, peluang berbahaya juga. Tapi ada miss yang di depan gawang parah banbanget. Tapi gua ngeliat reading the game-nya dari Gabriel dan juga Saliba ini emang out of world class sih sebenarnya. Ada peluang Calafiori ngegantiin Gabriel nggak mas? Calafiori. Enggak lah. Enggak ya? Jangan lah. Mendingan dia di sisi kiri kalau menurut gua. Rotasi sama Zinchenko. Di sisi kiri sama Zinchenko, presence-nya gua rasa lebih akan oke. Karena ngapain lu ganti kombinasi dua back terbaik di Premier League sejak 2024 nggak pernah kebobolan di kandang lawan. Wow. Gila itulah. Wow. Komposisi seperti itu. Ya jadi buat apa lo ganti best pairing? Calafiori justru akan memberikan something different dari sisi kiri. Walaupun mungkin nanti dia akan invert ke tengah. Tapi dua ini untouchable lah menurut gue. Intinya ya justru Gabriel harus improve, betul. Walaupun dia udah bagus ya sebenarnya, tapi awareness-nya mungkin harus ditingkatin. Gitu Nes. Oke, kita mau bahas La Liga. La Liga City kita nggak perlu lah ya. City kayak terlalu apa yang mau dibahas, City mau impresif banget ya, kebobolan di awal. Intinya Ipswich, abis itu ya udah ngamuk dah. Intinya Savinho bagus. Savinho keren biasa. Dan Haaland menurut gua akan memecahkan rekor hat-trick di Premier League. Siapa nih? Total ya secara keseluruhan. Total hat-trick. Dia kan sudah 7 hat-trick. Gila emang tuh. Hat-trick terbanyak itu Kun Aguero dengan 12 City hat-trick. pula of all time. Berapa tahun dia di situ? 12 hat-trick. Haaland baru 2 tahun. Haaland baru 2 tahun. Udah 7 hat-trick. Emang ini orang gila. Monster. Gila, tim kayak City striker Haaland. Kalah lagi sama Arsenal. Yuk, tapi juara. Udah balikin lagi itu. Endingnya begitu. Juara yang penting. Oke, ini ada anaknya Kim Kardashian yang bestie banget ternyata sama Sam Vinicius. Ini si Saint West semalam jadi player escort di Real Madrid semalam. Nah sebelumnya Vinicius udah main ke rumahnya. Setelah pertandingan juga main bola bareng. Tapi yang bersinar ini bukan Vini atau Mbappe, justru Endrick yang jadi pemain paling muda yang cetak gol saat debutnya di La Liga di abad 21. Dengan usia 18 tahun 35 hari. Nah, kalau lo Jebretim, coba lo lagi ngapain umur 18 tahun? Gue lagi minta dibeliin bebek kali ya sama nyokap gue ya. Ya, mau bebek. Zamannya BlackBerry. Iya, benar. Coba tulis di kolom komentar bebek pertama kalian apa? Alamin semua soalnya. Gemini. Ali 18 tahun lagi ngapain? Itu baru tahun lalu tahun ya? itu lama dong. Nggak, Brar, gue pengen lihat fotonya tadi deh, Brar. Foto tadi Vini sama anaknya Kim. Kardashian.
Mana? Bukan yang foto yang nunjuk. Nah, kok mirip ya? Mirip Edric menurut gue. Oh, mirip Edric. Wah, jangan-jangan. Nyesuain. Edric bikin gol, Mbappe enggak. Langsung dong dunia langsung wah Mbappe flop. Langsung lah konten-konten bercandaan, Mbappe ini itu. Tapi Endrick main beberapa menit bikin gol. Coba gue tanya, lu mau tukeran Mbappe sama Endrick? Langsung jawab aja begitu ya? Nggak mungkin lah. Lu yakin Mbappe flop sejauh ini? Sejauh ini sebenarnya dibilang flop banget pun enggak. Tapi gue ngeliat ini pemain yang paling butuh international break siapa? Jawabannya Mbappe. Gue rasa dia butuh rehat dulu sejenak karena kemarin workload-nya mungkin dia terlalu banyak. Dan kalau ngomongin Mbappe secara level individu, gue rasa di periode sebulan terakhir bersama PSG, berlanjut sama di Piala Eropa bersama Prancis, dia emang lagi underperform menurut gue. Dan itu kebawa sampai di laga-laga pembuka di La Liga sekarang 2 game dia belum bisa terlalu berbuat banyak. Nyiptain peluang, dia tetap ada peluangnya gitu. Tapi soal kekompakan, soal chemistry di depan, lawan Atalanta bisa bagus, tapi ketika lawan Mallorca agak menurun. Habis itu kemarin lawan Valladolid tetap ada peluang, tapi dia kurang klinikal. Ya selayaknya Mbappe emang lagi kurang perform, kurang lebih dalam 4 bulan, 5 bulan terakhir dia emang lagi performanya nggak bagus-bagus banget. Kenapa, Jal? Gue rasa dia faktor individunya dia juga di musim terakhir bersama PSG kan juga banyak terganggu sama cedera juga ya. Menurut gue itu juga sangat berpengaruh bagi dia. Match fitness juga harus diingat di musim terakhir dia sama si pelatih siapa PSG itu Enrique. Dia banyak dipirit-pirit juga mainnya sebenarnya kan. Jadi soal match fitness, gue rasa dia harus ditingkatin dari match fitness. Posisi terbaiknya nggak sih, Jal? CF, Jal? Gue rasa tetap harus dilanjutin CF sih, walaupun itu akan mengorbankan beberapa pemainnya. Tapi dia pemain yang masih muda juga Mbappe. Dan soal Ancelotti, dia menurut gue master dalam soal memodifikasi posisi pemain yang tadinya nggak terlalu perform banget kayak si Vinicius dan Rodrigo sebelum ada dia, ketika datang dia bisa perform, dan gue rasa dia bisa ngelakuin sesuatu juga buat Mbappe sebagai number 9 khususnya. Oke, Mas, Gak usah lebay lah, bakal jago dia di Madrid udah. Terus terang ini jawabannya. Madrid Liga Champions diunggulkan, La Liga diunggulkan, tapi to be fair ini tim kan lagi ini tim lagi transisi dong, Mas. Lini belakang lini tengah perubahan, lini depan jelas juga perubahan, lini tengah tanpa ada seorang Toni Kroos, otomatis Ancelotti harus melakukan sesuatu untuk merubah itu juga. Lini depan perubahan juga, nggak mudah kan pasti. Nggak mudah, tapi bakal survive dan bakal perform, bakal survive dengan lancar menurut gua Madrid. Ancelotti master untuk bisa mengubah itu semua. Orang ribut nggak ada Benzema, kita lihatlah Madrid kayak apa, juara juga kok nggak ada Benzema, nggak masalah buat mereka. Pemain Casemiro cabut nggak masalah juga gitu kan. Maksudnya ini pelatih yang bisa lah rotate pemain, dia selalu bisa taruh pemain-pemainnya untuk siapa yang dimainin untuk menit waktu yang seberapa yang dia butuhkan gitu. Untuk Mbappe sendiri orang terlalu lebay sih menurut gua. Ekspektasi orang terlalu berlebihan terhadap dia sehingga ketika dia belum membuat gol langsung kesannya jelek. Gue tanya, si Luis Suarez emang langsung bikin gol banyak? Enggak juga. Periodenya cukup panjang. Awal datang memang dia kena ban setelah habis Piala Dunia dia gigit itu kan. Gigit si Chiellini. Tapi begitu dia masuk butuh waktu sangat lama bagi dia untuk bisa mencetak gol. Tapi habis itu dia jadi apa? Jadi monster kan di Barcelona gitu. Gue rasa Mbappe pun akan menjadi seperti itu. Komposisi kayak apa sih yang belum pernah dimainin oleh Ancelotti? Selalu worse kok. Kehilangan Benzema, ada aja akalnya masukin Bellingham ke situ bisa ngakalin. Dia beli Joselu bisa untuk ngakalin. Dia selalu bisa punya cara untuk bisa membuat tim Madrid ini tampil konsisten dan juga tajam. Dan gue rasa Mbappe tetap aja menjadi bagian dari 3 trisula di depan. Strikernya tetap dia, kanannya mungkin bisa berganti antara Rodrigo dan siapa, kirinya Vinicius. Dan mereka mungkin akan saling rotate menurut gue. At some point Mbappe bisa geser ke kiri di posisi idealnya dia, original dia, dan si Vinicius pun bisa ke depan atau Rodrigo ke depan. Endrick pasti masih menjadi super sub. Dia bukan menjadi pemain yang akan terus-terusan dipakai, masih sangat muda, dan gue rasa dia butuh jam terbang. Sekali-sekali dimasukkan dan dia akan menerima posisi itu karena dia ngelihat pemain-pemain, kan dia ngaku sendiri. Gue mulai kayak Justin duduk di sini ya. Minum Mas, minum. Lu coba Zal, kesian Mas Aru mau minum dulu. Ada di sini. Lu Endrick gimana? PD atau ya udah lu bench warmer dulu aja lu main. Kan dia bilang kan apa? Ini pemain-pemain yang selama ini gue main di PS kan. Gue main game. Ini teman-teman gue. Sekarang gue main Siapa yang ngomong ke Endrick? Endrick bilang. Kemarin dia ngomong kayak gitu, dan menurut gue dia harus sabar-sabar dulu, dan apabila dia percaya sama si Ancelotti, harusnya dia yakin ini pilihan yang tepat. Karena udah gede aja anaknya Kim Kardashian. Bukan. Mirip sih mirip.
Potensialnya jelas ada, walaupun kemarin di pramusim sempat jadi sorotan juga ya, karena dia rasa ini pemain layak nggak sih dihargain segini dengan usia 18 tahun. Tapi gue rasa dia tetap pemain yang memiliki potensial bagus banget di atas Vitor Roque, mungkin menurut gue jauh. Dan menurut gue ini akan jadi musim yang panjang bagi dia, dalam artian harus sabar-sabar dulu, karena kalau dia sabar sama karir dia dan nggak ngambil keputusan yang gegabah, gue yakin dia bakal jadi something sih. Ada ancaman katanya kalau menit bermainnya kecil mau di loan aja atau mau cabut. Loan sendiri menurut gue opsi yang menarik sih untuk si Endrick ya, apalagi Madrid itu jangankan loan, dalam soal penjualan pemain pun mereka kerap kali pinter ya, mereka antara nyertain rilis buyback, abis itu kadang mereka juga nyediain add-ons yang klausulnya cukup gede. Jadi menurut gue apapun yang akan Madrid lakukan ke Endrick itu akan berdampak positif, dan Madrid dalam 5 tahun 6 tahun terakhir hampir pasti jarang banget ya namanya error, baik dalam beli pemain maupun jual pemain. Jadi apapun yang dilakukan ke Endrick menurut gue pilihan terbaik sih kalau soalnya dipinjemin. Mas, Madrid nggak cuma Mbappe, Vini atau Endrick, tapi ada nama seperti Brahim Diaz. Ini pemain kenapa jarang kesebut, padahal perannya luar biasa, termasuk semalam bikin gol yang luar biasa, walaupun itu gol bagus, tapi lu harus lihat passing dari Militao-nya. Kelas. Ya. Itu bagus banget, receive-nya bagus, shoot-nya bagus. Lu ngeliatnya Brahim Diaz ini layak menjadi pemain yang lebih punya menit bermain bagus? Enggak lah, cukup sebagai support role ya. Ya pemain-pemain non starting harus merasa dirinya memang gua ada di Madrid untuk mensupport pemain-pemain inti ini, dan mereka selalu terima posisi itu sehingga mereka akhirnya senang bareng ketika juara bareng. Yang gue rasa Brahim Diaz posisinya itu, Fran Garcia di sisi kiri pun gue rasa bergantian dengan Mendy, ya nggak masalah gue datang ke sebuah tim yang gue menerima posisi sebagai pemain di bench. Ceballos kemarin main, tetap aja kualitasnya kelihatan gitu kan, bisa apa, dribblenya oke, take-onsnya oke, ya walaupun dia selalu ada di bangku cadangan. Brahim Diaz pun seperti itu, ketika masuk ya lo ngebuktiin bisa tetap menjadi pemain yang mencetak gol. Arda Güler gue rasa juga masih ada di posisi itu ya, karena dia sendiri sudah bilang gue nggak mau di loan, gue tetap akan fight for my place di Madrid. Jadi ya Mas, inilah. yang lu lihat dari Ancelotti ini apa sih Mas? Dia bisa benar-benar ngejaga bara pemain itu panasnya tetap kejaga walaupun lu jadi bench warmer. Ya itulah bedanya Ancelotti dengan semua pelatih lain ya. Lo bicara bukan cuma di satu klub, di semua klub dia bisa juara Eropa. Cuma juara ya, paling nggak juaranya pemainnya pun tuh punya Eropa mentalitas. gitu kan. Mentalnya bagus. Dan ya dia selalu pelatih yang tanpa drama. Kan gue selalu memuji dia, orang yang nggak lihat gimana dia bisa offload pemain tanpa drama. Yang selalu gue sebut-sebut kan. Dia buang Bale, dia buang Marcelo, Isco, itu kan pemain-pemain penting di Madrid. Thank you, goodbye. Tapi goodbye-nya nggak ada Enak, drama sama sekali gitu kan. Ya itu pengalaman ya. Hebatnya Ancelotti. Nah, bicara soal pengalaman, ada pengalaman baru bagi penonton Indonesia karena bisa melihat pemain timnasnya main di panggung tertinggi sepak bola Italia, yaitu Serie A. Walaupun belum ada yang nayangin nih. Nah, baru gue menanya, nontonnya di mana sih? Iya. Yala masih. Mas Aryo Jagatop lagi kita ya. Iya makanya itu. Tapi gimana secara gambaran Di Bein ya? Masih ada di Bein nggak sih? harusnya Masih sulit lah nontonnya. Iya. Lu ngeliat, walaupun lu nggak nonton gamenya ya, kita juga nggak nonton, cuman ada pemain timnas di Serie A tuh kayak aneh nggak sih? Kayak apalagi Rizal. Dulu Kurniawan main nggak Mas? Waktu di Sampdoria nggak main ya? Di Primaveranya. Oh, di Primaveranya. Di Primaveranya. Nah, kalau Zal, lu ngeliat Bang J yang tanggal 5 Bang Jai. mungkin nanti main lawan Saudi, Lawan tapi Saudi. berseragam Indonesia, sekarang berseragam Valencia. Lu ngeliatnya gimana? Masih tadi malam ngerasa, keren banget ya. Akhirnya ada nama di starting line up, Iya. main di Serie A, dan menurut gue Jay Idzes ini kan juga pemain penting yang mengantarkan Venezia bisa tembus ke Serie A. Mereka musim lalu berjuang bersama-sama, dan Idzes punya peran penting gitu di timnya Venezia ini, dan menurut gue dia sangat layak untuk dapat kesempatan jadi starter. Dan tadi malam pun walaupun akhirnya dia diganti di menit 60-an ya, di menit 60-an dia diganti, tapi secara level permainan dia nggak ada error gitu permainan dia, walaupun ada yang juga review-reviewnya bilang dia agak tegang, tapi ada juga yang bilang dia permainannya cukup solid tadi malam, bahkan hampir ngegolin juga Yes, katanya lewat itu dia. Coba sayang ke atas bolanya. Iya, lewat berawal dari set piece Iya. ya. Ini jelas dia ancaman dari segi set piece dengan postur dia kayak begitu gitu. Jadi aslinya pemain ini emang sangat-sangat berperan penting bagi Venezia, dan menurut gua selama satu musim ke depan ini dia masih akan jadi peran penting di Venezia, dan mungkin ini bukan pertama dan terakhir kalinya kita ngeliat Jay Idzes sebagai starter. Yes. Mungkin untuk kedepannya kita akan sangat familiar lah dengan permainan si Jay Idzes bersama Venezia menjadi starter week in week out di Serie A. Karena musim kemarin kan juga 30-an game kan. Iya. Penting dia musim Emang lalu. pemain tak tergantikan juga. Dan kemarin Virsi sempat nge-tweet kan. Not bad ya kata dia. Nge-tweet statsnya 100% untuk operan suksesnya. Berarti ya walaupun
kiri kanan depan belakang operannya, tapi tetap aja terukur. Dia hasilin clearance, ngasilin block, intercept, elemen-elemen defensifnya ternyata di Serie A masih cukup bagus. Jadi ya balik lagi kita ngeliat pemain kita ada di Serie A, gokil. Moiskin tuh mantan Juve kan ya? Berarti DG aja cadangan match kemarin ketika lawan Inter. Moiskin itu mantan Juve kan? Mantan Juve. Dia mantan Juve nggak kemana-mana lo, lawan JIC saja nggak bisa lewat Moiskin. Juve, Everton juga. PSG, PSG nggak bisa ngelewatin Bang J, Nes. Ini ada yang nyawer lagi nih Aldi dari Yasril 100.000 rupiah. Trio Vini, Mbappe, Rodrigo buntu. Ya. Modric, Brahim, Endrick main malah lebih cair. Nah, iya betul tadi. Jadi dia nggak nanya ya, cuma ngasih statement. Yes, thank you Asril. Terima kasih. Thank you juga. Oke, dan kita juga mengingetin nih setelah ini akan ada press conference-nya Santini Jebret Media Awards 2024. Jangan lupa nonton. Yes. Nah, kalau besok itu ada PBINA dan ada live reaction U17. Yes, lawan lawan India kan? Lawan lagi. India. Iya. Nah, Rabunya ada live reaction U19 lawan Argentina. Jadi jangan lupa nonton semua ya. Ya. Terima kasih untuk semua Jebret tim yang udah nyawer, yang udah nonton kita hari ini. Terima kasih juga Thank you. Aldi, Rame Mas banget, Aryo, thank you. dan Rame Rizal. banget yang nyawer-nyawer, rame banget. Parah. Thank you, keren. Apalagi tadi fans Arsenal banyak banget yang komen-komen. Iya, gokil. Luar biasa. Terima kasih juga untuk AOI dan PT Mitsindo Visual Pratama. Kita ketemu lagi hari Rabu ya. Setelah Ya. ini jangan lupa ada Jebret press Press con. conference Jebret Media Awards 2024. Dadah.